Salam sejahtera saudara-saudara, kiranya kasih Allah di dalam Yesus Kristus menyapa saudara pada hari ini. Semoga dimanapun saudara berada, Allah tetap menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Renungan pada hari ini berjudul Mana lebih penting, mukjizat atau pertobatan? Didasarkan pada Injil Matius pasal 11 ayat 20, 23 dan 24 yang tertulis demikian. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ Ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa mujizat adalah peristiwa yang paling dinantikan oleh manusia. Dan anehnya, yang dianggap mujizat oleh manusia pada umumnya adalah peristiwa yang menguntungkan manusia. Misalnya, jika manusia sedang sakit parah dan tiba-tiba sembuh, maka itulah mujizat. Namun, jika tidak sembuh, bahkan sampai meninggal, maka itu bukanlah mujizat. Kota Kapernaum adalah salah satu kota di mana Yesus paling banyak melakukan mujizat, sampai akhirnya tanda mujizat menjadi sebuah tuntutan bagi orang-orang Kapernaum. Jika tidak diberi mujizat, maka mereka menjauh dari Tuhan. Padahal Yesus paling banyak melakukan mujizat di kota Kapernaum. Namun, justru orang-orang di Kapernaum tidak banyak yang bertobat. Bagi mereka, mujizat itu lebih penting ketimbang pertobatan. Ini adalah pemahaman yang sangat keliru. Itu sebabnya Yesus mengecam kota-kota di mana Ia banyak melakukan mujizat, terutama kota Kapernaum yang akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Bahkan lebih lanjut dikatakan bahwa pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan ketimbang Kapernaum. Artinya, saudara-saudara, di hadapan Tuhan, pertobatan itu lebih penting daripada mujizat. Jadi, jika kita telah mengalami mujizatnya, namun kehidupan kita tidak bertobat, maka hukumannya akan lebih berat. Apalagi kalau pakai ngancem-ngancem Tuhan.
Jika tidak diberi mujizat lagi, terus ngambek, mau tinggalkan Tuhan, maka hukumannya akan lebih berat lagi. Karena itu berbahagialah ketika kita tidak terlalu banyak tuntutan kepada Allah, namun konsisten dalam melakukan pertobatan. Maka Tuhan yang setia akan selalu menjaga, baik saat kita hidup maupun saat kita melewati pintu kematian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur boleh merasakan kasih-Mu sebagai mujizat di dalam hidup kami. Tidak saja saat kami sehat, tetapi saat kami sakit pun itu adalah mujizat, di mana kami akan merasakan kasih dan kemuliaan-Mu, ya Allah. Biarlah semua yang terjadi di dalam hidup ini membawa kami makin dekat kepadamu, dan juga membawa kami masuk ke dalam pertobatan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Roh Kudus menuntun dan menyucikan. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.